Faisal di Aceh. Masya Allah, jauh banget nih ya. Pertanyaannya Habib, semoga Habib beserta keluarga dan seluruh yang bersama Al-Wafa selalu senantiasa dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukum menjawab HP di saat orang-orang lagi sholat di masjid sehingga hilang khusyuk? Dan bagaimana hukum membaca sholawat dengan memakai mic setelah azan, sedangkan orang-orang sedang sholat qobliyah? Jawaban Habib sangat bermanfaat. Semoga kita semuanya beruntung dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk menjawab ketika sholat ada HP bunyi dan seterusnya ya. Kalau kita katakan batal atau tidak ya kita lihat madhabnya Anda apa. Madhab Anda Syafi'i, maka madhab Syafi'i tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut kan. Kalau ada gering, HP-nya di kandung gering, ambil gini kan gerak ini. Terus gini kamu dilihat gini, digerak gerak 3 kali berturut-turut, ini batal. Jika kering diambil pelan diam dan gini, kemudian dibuka, ditunjukkan dia lagi sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, batalnya enggak? Apa yang membuat dia batal? Nekan ini batal, apa? Enggak najis kok ini, apanya yang batal? Gitu. Gerak 3 kali enggak. Loh ya apa itu Ustaz, orang ini pun didengarkan dia baca Quran. Kita bahas batal atau tidak. Tidak membahas itu afdol atau tidak gitu loh. Daripada berdering, dia lupa mematikan deringnya. Sekarang sholat berjamaah, dia lupa. Kemudian kita tahu nada deringnya macam-macam orang sekarang. Kadang-kadang lagu-lagu yang tidak karu-karuan, bunyi. Kita biarkan mengganggu semua yang ada di masjid. Ya matikan. Nah, intinya hal itu membatalkan sholat atau tidak. Kalau dikatakan itu kita lihat ketika mengambilnya dia ada jeda, kemudian berhenti, kemudian dia matikan, atau dia terima supaya tahu yang nelpon itu dia sholat, dia keraskan bacaannya, tidak batal sholatnya. Kan gak khusyuk Ustaz. Khusyuk itu bukan menjadi syarat sahnya sholat. Khusyuk itu bukan menjadi syarat sahnya sholat. Sholatnya sah. Gak khusyuk itu berkaitan dengan pahala, bukan berkaitan dengan batal dan tidaknya sholat. Harus kita bisa membedakan ya. Memang dalam sholat itu sunnah diam, jangan banyak gerak. Oleh karena itu jangan bawa HP kalau sholat, atau HP-nya matikan. Ini permasalahannya ketika kita sholat kita lupa, HP aktif, kemudian bunyi, nada deringnya kacar-kacir, gak akhlak kadang-kadang. Ayo mau dibiarkan? Ya dimatikan. Mau dimatikan gimana caranya? Kan harus diambil, harus dimatikan. Nah, karena itu yang penting jangan gerak 3 kali. Ya jangan dijawab, saya sholat. Itu batal itu sholatnya, bukan gara-gara megang HP-nya, gara-gara ngomongnya. Yang kedua nih Ustaz, bagaimana hukum membaca sholawat dengan memakai mic setelah azan katanya Ustaz, sedangkan orang-orang sedang sholat qobliyah, astaan mungkin seperti itu Ustaz istilahnya. Gini ya, karena setiap musola, setiap masjid itu ada cara dia menghidupkan masjid itu dalam bentuk ibadah. Jadi dua-duanya harus memahami. Kalau kita sholat di masjid itu, kemudian kita tahu bahwa masjid itu punya ritual setelah adzan membaca sholawat, maka berarti yang sholat di situ mau dengan sholawat itu, nggak merasa terganggu.
Kalau Anda merasa terganggu dengan sholawat yang dibaca rutinitas di masjid itu, ya jangan sholat di sana. Gitu loh. Jangan Anda membuat orang itu bermasalah. Kan nggak bisa. Ketika masjid itu punya, karena masjid itu walaupun milik Allah, Baitullah, rumah Allah, tapi kan ada pengurusnya. Kan gitu. Ada pengurusnya, ada takmirnya, ada rutinitas di masjid itu. Oh, kalau ini kan masjidnya Allah, saya merasa terganggu, ya rusak. Ketika ada majelis taklim di masjid, kita masuk, kita sholat, terganggu kita. Kemudian gimana majelis taklim mengganggu orang sholat? Siapa ini yang salah? Anda yang salah. Ada apa sholat di masjid yang ada majelis taklimnya? Tunggu majelis taklim selesai, Anda sholat. Atau kalau Anda kepingin sholat tepat waktu, sholat di masjid lain. Jangan sholat di situ, gitu loh. Sehingga tidak menimbulkan masalah. Nggak bisa Anda membuat orang itu bermasalah. Masalah di Anda. Hargai, setiap masjid punya ritual masing-masing, punya amalan dari gurunya masing-masing. Nah, tapi hendaknya yang apa ya? Yang wajar. Yang wajar, jangan nggak wajar. Terlalu keras, ini nggak wajar. Nah, ada masjid seperti itu, nggak wajar. Dan ini perlu diperbaiki. Boleh Anda sholawatan, boleh Anda baca apa, tapi yang enak didengar gitu loh. Terlalu keras itu nggak enak didengar. Sehingga orang yang mau baca Quran sendiri, mau apa itu masih bisa. Nah, kalau kita perbaiki dua-duanya, maka akan jadi indah. Biasanya baca sholawat seperti itu sambil menunggu jamaah yang lain biasanya. Gak ada masalah, yang penting suaranya wajar, gak terlalu keras banget ya. Dan di dalam masjid, jangan keras di luar gitu loh. Di luar hanya terdengar aja dikit. Yang penting ini menunjukkan sudah hampir sholat. Yang di dalam, yang dengar nggak apa-apa gitu loh. Alhasil jangan sampai kesannya itu terlalu berkelewatan. Halakal mutanatiun. Orang yang kelewatan itu kebanyakan celaka. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insya Allah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insya Allah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.